Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa orang mengatakan bahwa riba yang diharamkan itu adalah riba yang berlipat ganda. Sementara kalau riba itu tidak berlipat ganda, itu tidak diharamkan. Itu boleh. Hal ini karena ada ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, pertanyaannya, apakah pemahaman yang demikian itu dibenarkan atau tidak? Mari kita bahas. Riba adalah perkara yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, jelas dan tegas yang menunjukkan keharamannya. Kejelasan dan ketegasan nas di dalam menjelaskan keharaman riba ini sama dengan ketegasan dan kejelasan nas ketika menjelaskan kewajiban sholat, zakat, puasa, dan haji. Maka karena keharaman riba ini ditunjukkan oleh nas-nas secara qat'i, menolak keharaman riba ini konsekuensinya tidak hanya berdosa tetapi dihukumi kafir. Nah, di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah ada beberapa nas yang menunjukkan keharaman riba ini. Salah satunya adalah ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, saya ingin membahas ayat ini kalimat per kalimat ya dari beberapa perspektif. Nah, dijelaskan di dalam Audhahut Tafasir, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, bahwa kullu nahyin ja'a mashuban binida'il mu'minin, setiap nahi yang dibarengi dengan kalimat nida terhadap orang-orang mukmin, seperti lafaz ya ayyuhalladzina amanu fahuwa minal muharramat, maka itu pasti termasuk sesuatu yang diharamkan. Allati ya'thamu fa'iluha wa yusabu tarikuha, yang mana orang yang mengerjakan itu berdosa dan orang yang meninggalkan itu adalah diberikan pahala. Nah, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, misalnya di dalam surat An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 156, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah seperti orang-orang yang kufur. Lalu di dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar. Surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Nah, semua yang ditunjukkan di dalam ayat tersebut, artinya sesuatu yang dilarang di dalam ayat tersebut, semuanya itu bersifat muharramat, adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang jika dilakukan, maka orang yang melakukan itu akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan juga akan mendapatkan pahala. La ta'kulu riba, janganlah kalian memakan riba. Nah, sebagian orang juga memahami bahwa yang diharamkan itu adalah memakan riba, memakan harta riba, sementara kalau tidak dimakan ya tidak apa-apa. Nah, ini juga sudah dijelaskan di dalam beberapa tafsir ya. Salah satunya An-Nakatu wal Uyun. Itu dikatakan yuridu bil akli al-akhdhu. Jadi yang
dimaksudkan atau yang dikehendaki dengan al-aklu itu adalah al-akhdu. Yang dimaksud memakan itu ya mengambil, jadi tidak hanya terbatas kepada memakan saja. Nah, itu sama seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Jadi yang dimaksud dengan ya'kuluna riba ini yakni ya'khuduna riba. Fa'ubbiru 'anil akhdhi bil akli li'annal akhdha innama yuradu lil akli. Jadi yang dimaksud ya'khuduna ini adalah yang dimaksud dengan ya'kuluna itu adalah ya'khuduna. Jadi tidak hanya memakan tetapi juga termasuk mengambil ya. Nah, mengambil ini diungkapkan dengan kata memakan ya karena biasanya orang mengambil itu adalah untuk dimakan ya. Maka di dalam Al-Qur'an menggunakan ungkapan al-aklu atau ya'kuluna atau ya'kulu. Nah, di dalam Aisyarut Tafasir itu juga dikatakan, dijelaskan ya, bahwa yang dimaksud la ta'kuluna riba, dikatakan la mafhumun lil akli, bal kullu tasarrufin bir riba haramun, sawa'un kana aklan aw syaraban aw libasan. Jadi maknanya itu bukan hanya memakan ya, tetapi semua tasarruf, semua penggunaan harta riba itu adalah haram. Jadi baik untuk dimakan, diminum, atau dipakai, digunakan, itu semuanya sama. Nah, sama juga penjelasan di dalam Aisyarut Tafasir terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 275, Jabir bin Musa Al-Jaziri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ya'kuluna itu adalah ya'khudhunahu wa yatasarrufuna fihi. Jadi mengambil dan menggunakan harta riba itu. Bil akli fi butunihim wa bi ghairil akli, baik itu untuk dimakan maupun untuk digunakan yang lain selain makan ya. Nah, sebenarnya riba ini tidak hanya diharamkan bagi orang yang memakan, mengambil atau menggunakan ya, bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan lebih luas daripada itu. Misalnya di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mu'kilahu. Di dalam matan yang lain dikatakan wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidaihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba dan orang yang mewakilinya atau orang yang memberikannya dan juga orang yang mencatatnya dan dua saksinya. Wa qala hum sawa, dikatakan bahwa mereka itu semua adalah sama. Nah, oleh karena itu saya kira ini clear ya, bahwa pemahaman yang mengatakan bahwa riba itu diharamkan ketika dimakan. Sementara selain dimakan itu boleh, nah itu adalah pemahaman yang keliru. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana dengan lafadz at'afan mudha'afah? La ta'kulur riba at'afan mudha'afah. Nahahumullahu azza wa jalla an akli riba at'afan mudha'afah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang memakan riba atau mengambil riba, bertasarruf dengan riba secara at'afan mudha'afah. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menggunakan hal atau menyifatinya dengan kata at'afan mudha'afah? Wa dzalika huwa ma'tadahu ahlul jahiliyah wa man la yubali bil awamiris syar'iyyah. Jadi itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang tidak peduli dengan perintah syar'i. Min annahu idza halad dain 'alal mu'sir wa lam yahsul minhu syai'un qalu lahu imma an taqdiya ma 'alaika minad dain wa imma nuzidu fil muddah wa nuzidu ma fi dhimmatika wa sayanfa'u gharimah. Jadi ketika ada orang yang kesusahan, kesulitan, lalu dia meminjam uang, nah ketika sudah jatuh tempo dan ternyata orang yang meminjam uang itu tidak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar hutangnya itu, maka si pemberi hutang itu dia akan mengatakan, kamu mau bayar atau waktunya mau saya tambah, tetapi dengan konsekuensi nilai hutangnya juga
harus bertambah. Nah, jadi kalau misalnya awalnya hutangnya itu 100, maka nilainya akan bertambah menjadi misalnya 120, 150 atau bahkan 200. Nah, itu sebagai kompensasi dari penambahan waktu, karena pada saat jatuh tempo orang yang berhutang itu tidak mampu membayar. Nah, jadi ayat ini adalah untuk menjelaskan atau merespon fenomena yang terjadi pada masa jahiliyah atau bahkan mungkin di awal-awal Islam, ketika banyak orang yang melakukan praktek-praktek ribawi semacam ini. Kemudian di dalam tafsir At-Tabari itu juga dikatakan begini. Jadi ada beberapa riwayat ya yang disebutkan di dalam tafsir At-Tabari itu. Haddatsana Muhammad bin Sinan qala, haddatsana Mu'amil qala, haddatsana Sufyan an Ibni Juraij an Atha qala, kanat Sakif tadayana fi Banil Mughirah fil jahiliyah. Fa idza halal ajal qalu nuzidukum wa tuakhirun fanazalat la ta'kulur riba adhafa mudhafa. Jadi Bani Sakif itu berhutang kepada Bani Mughirah, dan ketika sudah jatuh tempo orang-orang yang memberi hutang itu mengatakan nuzidukum wa tuakhirun, kami akan menambah nilai hutangmu dengan kompensasi waktu bayarnya juga diundur. Fanazalat la ta'kulu riba adhafa mudhafa, maka turunlah ayat ini. Haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Salamah an Ibni Ishaq qala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafa mudhafa ay la ta'kulu fil Islam id hadakumullahu lahu ma kuntum ta'kuluna id antum ala ghairi mimma la yahillu lakum fi dinikum. Jadi ayat ini turun untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang sudah mulai masuk Islam ya. Jadi janganlah kalian memakan sesuatu yang tidak halal bagimu, nah, sebagaimana kamu makan sewaktu kamu masih di masa jahiliyah atau di masa kamu memeluk agama yang lain. Maka ketika kamu sudah masuk Islam, maka ya janganlah sekali-kali melakukan hal itu. Haddatsani Yunus qala akhbarana Ibnu Wahbin qala sami'tu Ibnu Zaid yaqulu fi qawlihi la ta'kulu riba adhafa mudha'afa. Qala kana abi yaqul inna ma kana riba fil jahiliyah fit tad'if wa fis sinni. Jadi Ibnu Zaid berkata berkaitan dengan ayat ini bahwa ayahnya berkata bahwa sesungguhnya riba di masa jahiliyah itu hanya terjadi pada pelipat gandaan dan tahun atau usia. Yakunu lirrajuli fadlu dainin fayatihi idza halal ajal fayaqul lahu abdini aw tuziduni. Jadi ketika seorang laki-laki memiliki hutang, maka kemudian orang yang memberikan hutang itu akan datang kepadanya ketika hutangnya itu sudah jatuh tempo. Tabdini autuziduni, kamu mau bayar atau mau menambahkan kepadaku, artinya menambahkan uang dari uang pokok yang dipinjam itu. Fa in kana indahu syai'un yaqdihi qada wa illa hawwalahu ila sinni allati fawqa dzalik. Nah, kalau orang itu punya sesuatu untuk dibuat membayar hutang itu, maka dia bayar. Tapi jika tidak, maka dia akan menunda, artinya memperpanjang, mereschedule hutangnya itu sampai pada tahun berikutnya. Tetapi jika tidak, maka dia akan meminta untuk membayar hutangnya itu. Nah, ini misalnya hutangnya itu adalah binatang ternak ya, maka dia diminta untuk mengembalikan binatang ternak itu dengan usia yang lebih tinggi daripada usia ketika binatang ternak itu dipinjam atau dihutangi. Ingkanat ibnata makhad yaj'aluha ibnata labun fis sanatis saniyah. Jika hutangnya itu adalah
bintu mahot, maka pada tahun kedua kalau dia tidak bisa bayar saat jatuh tempo, kemudian dilanjutkan hutangnya itu pada tahun kedua, maka hutangnya itu menjadi bintu labun. Summa hikoh, summa jat'ah, summa rubai. Dan begitu seterusnya ya, berarti di tahun ketiga itu menjadi bintu hikoh, lalu menjadi jat'ah, menjadi rubai. Summa hakadha ila fau. Jadi begitu seterusnya, usia hewan ternak yang dipinjam itu akan terus bertambah. Nah, apa yang dimaksud dengan bintu mahot? Bintu mahot ini adalah unta yang berumur 1 tahun dan sudah menginjak tahun kedua ya. Kemudian kalau bintu labun itu adalah unta yang berumur 2 tahun dan dia sudah menginjak tahun ketiga. Kemudian hikoh itu adalah unta yang berumur 3 tahun dan sudah menginjak tahun keempat. Jat'ah adalah yang berumur 4 tahun dan menginjak tahun kelima dan begitu seterusnya. Nah, dengan demikian maka sesungguhnya ayat ini bercerita tentang fenomena yang biasa terjadi pada masa jahiliyah atau bahkan mungkin di awal-awal masa Islam ya, di mana banyak orang yang mempraktekkan riba semacam ini. Nah, kemudian jika ayat ini mengatakan bahwa riba yang diharamkan itu adalah riba yang ad'afa mudha'afah, maka apakah pemahaman yang mengatakan bahwa jika riba itu tidak ad'afa mudha'afah itu kemudian dibenarkan? Nah, pemahaman semacam ini kalau dalam usul fikih itu kan disebut sebagai mafhum mukhalafah ya. Jadi mafhum mukhalafah itu adalah logika terbalik. Jadi kalau misalnya saya mengatakan mahasiswa dilarang menggunakan HP saat kuliah, maka mafhum mukhalafahnya itu kalau tidak sedang kuliah berarti boleh untuk menggunakan HP. Atau misalnya seluruh karyawan wajib menggunakan seragam saat berada di kantor. Maka logika terbaliknya adalah karyawan jika tidak sedang berada di kantor, maka boleh tidak menggunakan seragam. Nah, itu namanya mafhum mukhalafah. Nah, maka ketika ayat ini mengatakan bahwa la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa, jangan kalian memakan riba secara berlipat ganda, maka logika terbaliknya itu adalah kalau riba itu tidak berlipat ganda, maka berarti boleh. Nah, itu namanya mafhum mukhalafah. Nah, tetapi yang perlu dipahami bahwa di dalam usul fikih itu, terutama di dalam mazhab jumhur ya, mafhum mukhalafah ini harus memenuhi beberapa syarat supaya dia bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebagaimana yang dijelaskan salah satunya di dalam usul fiqh, alladzi la yasa'u al-faqih jahlah. Nah, di sini dikatakan bahwa ada beberapa syarat dari mafhum mukhalafah. Nah, yang pertama bahwa tidak boleh ayat itu atau nas itu mantuknya itu sedang berbicara tentang sesuatu yang ghalib ya, yang biasa atau umum terjadi pada saat itu. Contoh di dalam surat An-Nisa ayat 23, waroba ibukumul lati fi hujurikum. Nah, jadi surat An-Nisa ayat 23 ini kan bercerita tentang wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Hurrimat alaikum ummahatukum wa manatukum wa akhwatukum dan seterusnya itu. Nah, salah satunya itu adalah waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Jadi anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu ini yang haram dinikahi. Nah, tetapi di sini di dalam ayat ini anak-anak perempuan dari istri itu atau anak tiri itu disifati dengan allati fi hujurikum yang berada di dalam pemeliharaanmu. Jadi ayat ini mengatakan ya misalnya laki-laki menikah dengan seorang janda yang mana janda itu sudah memiliki anak dan dia sudah berkumpul ya dengan istrinya itu, maka anaknya itu menjadi haram baginya untuk dinikahi. Di sini disifati allati fi hujurikum. Jadi anak tiri yang ada dalam pemeliharaanmu.
Nah, ini mafhum mukhalafahnya kan mengatakan begini, kalau yang diharamkan itu adalah anak tiri yang ada dalam pemeliharaanmu, maka anak tiri yang tidak berada dalam pemeliharaanmu itu menjadi halal. Ya, misalnya karena anak tirinya itu tidak tinggal bersama ibunya, dia dibawa oleh ayah kandungnya misalnya, sehingga bapak tirinya itu tidak merawat, tidak menjaga, tidak mengasuh anak tirinya itu. Maka berdasarkan mafhum mukhalafah ayat ini, anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan bapak tirinya itu, nah itu tidak termasuk mahram, artinya tidak termasuk wanita yang haram untuk dinikahi. Boleh dinikahi. Nah ini berdasarkan mafhum mukhalafah dari ayat ini. Nah tetapi apakah mafhum mukhalafah ini bisa dijadikan sebagai hujjah? Nah ternyata tidak. Kenapa tidak bisa? Ya karena sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa uh, ayat ini, nah itu bercerita tentang sesuatu yang ghalib, biasa terjadi, pada umumnya begitu. Jadi pada umumnya ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, yang mana perempuan itu sudah memiliki anak, maka anaknya itu sudah otomatis menjadi tanggungan dari bapak tirinya itu, menjadi tanggungan dari suaminya yang baru, yang kedua itu. Nah, pada umumnya begitu. Nah, karena ini ayat bercerita tentang sesuatu yang ghalib, yang umum, biasa terjadi, maka mafhum mukhalafahnya itu tidak bisa digunakan. Nah, dengan demikian maka anak tiri bagi seorang laki-laki ya, anak tiri baik itu berada di dalam pemeliharaannya maupun tidak berada dalam pemeliharaannya, itu hukumnya tetap haram untuk dinikahi. Nah, sementara syarat yang kedua itu bahwa apa yang dijelaskan di dalam mantuk nas itu, nah itu itu bukan merupakan sesuatu yang sifatnya waqi'i, fenomena yang ya terjadi pada saat itu ya, atau bercerita sesuatu yang sedang terjadi. Nah, contohnya ya ayat surat Ali Imran ayat 130 itu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Jadi ketika ayat ini turun, ya karena memang praktek riba yang terjadi pada saat itu adalah ad'afa mudha'afa, berlipat ganda. Nah, karena ini berbicara tentang fenomena yang waqi'i, sifatnya terjadi pada saat itu, maka mafhum mukhalafahnya juga tidak bisa dipakai. Nah, sebenarnya uh, lafadz la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa ini bisa saja tidak memenuhi dua syarat yang disebutkan barusan. Jadi ad'afa mudha'afa ini termasuk sesuatu yang ghalib, umum, biasa terjadi, dan dia juga sesuatu yang sifatnya waqi'i, fenomena yang terjadi pada saat itu. Sehingga lafadz la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa ini tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya sebagai hujjah syar'i karena dia tidak memenuhi syarat itu. Nah, dengan demikian riba itu baik ad'afa mudha'afa, baik berlipat ganda maupun tidak, itu tetap sama-sama diharamkan. Nah, tetapi kita membahas tentang syarat-syarat mafhum mukhalafah ini, itu kalau kita hanya mengikuti mazhab jumhur ya, atau mazhab syafi'i. Ya karena mazhab Syafi'i yang barangkali lebih banyak berbicara tentang mafhum mukhalafah itu. Nah, tetapi kalau kita mengikuti mazhab Hanafi, maka kita tidak perlu lagi membahas tentang apakah mafhum mukhalafah dari lafadz la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa ini memenuhi syarat atau tidak. Kenapa? Karena mazhab Hanafi ini memang sejak awal tidak mau menggunakan mafhum mukhalafah sebagai salah satu hujjah syar'i. Nah, dengan demikian maka lafadz la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa ini tidak perlu dicari mafhum mukhalafahnya apa, kemudian juga tidak perlu dibahas apakah mafhum mukhalafah dari la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa ini itu sudah memenuhi syarat sebagai mafhum mukhalafah atau tidak. Nah, karena memang mazhab Hanafi ini tidak menggunakan mafhum mukhalafah sebagai salah satu hujjah syar'i.
Nah, oleh karena itu, senada dengan penjelasan barusan, apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Latif bin Al-Khatib di dalam Awdahut Tafasir, walaisa maknal ayah ibahatur riba idza lam yakun at'afa mudha'afa bal huwa haramun qalla au kasura du'ifa au lam yudha'af wa ya'samu fa'iluhu. Jadi ayat ini tidak kemudian bermakna bahwa riba yang tidak at'afa mudha'afah, riba yang tidak berlipat ganda itu adalah boleh. Nah, jadi riba itu haram baik banyak maupun sedikit. Berlipat ganda atau tidak, semuanya itu ya berdosa jika dilakukan. Nah, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Ya, walaupun ini sebenarnya menjelaskan tentang khamr ya. Jadi sesuatu yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya itu juga haram. Maka karena hadis ini kemudian lahirlah kaidah fikih ma haruma kasiruhu haruma qaliluhu. Sesuatu yang banyaknya itu haram, maka sedikitnya juga haram. Kemudian ada juga yang mengatakan begini, bahwa kalimat la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa itu adalah ayat yang menggunakan lafaz muqayyad. Nah, sementara di dalam dalil-dalil riba yang lain itu menggunakan lafaz yang mutlak. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Jadi lafaz riba di situ menggunakan kalimat mutlak, lafaz yang mutlak. Sementara di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa itu lafaznya muqayyad. Kenapa muqayyad? Karena lafaz riba itu sudah diqayyidi, sudah dibatasi dengan lafaz ad'afam mudha'afa. Secara teori, ketika ada nas yang menggunakan lafaz mutlak, kemudian nas yang lain menggunakan lafaz muqayyad, maka ada 4 kaidah tentang mutlak dan muqayyad ini. Saya barangkali tidak akan membahas keempatnya ya, tetapi saya hanya akan membahas satu saja yang berkaitan dengan lafaz ad'afa mudha'afa itu. Nah, sebenarnya lafaz ad'afa mudha'afa itu atau ayat la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa hubungannya dengan ayat-ayat riba yang lain, nah itu kan memiliki sebab yang sama dan hukum yang sama. Ya, misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu dikatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian apa memakan bangkai, darah dan daging babi. Jadi salah satu yang diharamkan itu adalah darah. Nah, di sini kata darah itu atau kata adam, nah, itu adalah lafaz yang mutlak karena dia tidak dikoyidi dengan sifat apapun. Sehingga dengan demikian berdasarkan ayat ini semua darah itu hukumnya ya haram. Mau bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun warnanya, bagaimanapun sifatnya, semuanya haram karena lafaznya mutlak. Nah, tetapi ada di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-An'am ayat 145 dikatakan qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu adalah bangkai. Pertama bangkai, kemudian atau darah yang mengalir, atau daging babi. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa yang diharamkan itu adalah daman masfuhan, darah yang mengalir. Ya. Nah, di sini kata dam itu, kata darah itu sudah dikoyidi, sudah dibatasi dengan sifat masfuh, mengalir. Nah, dengan demikian maka kaitannya dengan ayat yang sebelumnya itu yang barusan saya baca, yang pertama, kalau yang pertama itu adalah mutlak, maka yang kedua ini adalah muqayyad. Yang pertama mutlak karena tidak disifati dengan sifat apapun, kata dam itu,
Sementara yang kedua ini muqayyad karena dam itu sudah disifati dengan kata masfuh. Maka secara teori, karena ini sebabnya sama dan hukumnya sama, sebabnya itu sama-sama berbicara tentang darah, dan hukumnya sama, sama-sama diharamkan, maka teorinya mengatakan yang mutlak ini dibawa pada yang muqayyad. Sehingga yang ayat Al-Maidah tadi yang mengatakan bahwa yang diharamkan itu darah, walaupun dia tidak disifati, tetapi kemudian ini dibawa kepada ayat yang kedua, yakni yang diharamkan itu adalah darah yang mengalir. Nah, dengan demikian maka baik ayat yang pertama maupun ayat yang kedua ini menjelaskan bahwa darah yang diharamkan itu hanyalah darah yang mengalir. Sementara darah yang tidak mengalir itu tidak diharamkan. Seperti limpa misalnya. Nah, itu adalah darah yang tidak mengalir, maka boleh untuk kemudian dikonsumsi. Nah, sama dengan lafaz la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa. Di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba. Nah, riba itu tanpa qaid, sehingga itu adalah sifatnya mutlak. Nah, tetapi di dalam la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa itu adalah muqayyad. Sebabnya sama, hukumnya sama. Jadi sebabnya ya sama-sama berbicara tentang riba, hukumnya sama-sama haram. Nah, secara teori seharusnya mutlak itu dibawa kepada yang muqayyad. Sehingga yang diharamkan itu adalah riba yang at'afa mudha'afa. Nah, ini kalau kita berbicara tentang teori mutlak muqayyad, nah seolah-olah ini benar ini, seolah-olah ya. Nah, tetapi karena sebagaimana penjelasan yang di awal bahwa at'afa mudha'afa itu hanya bercerita tentang sesuatu yang sifatnya kebiasaan, ghalib ya, atau waqi'i, fenomena yang terjadi pada saat itu, maka itu tidak bisa menjadi qaid. Ya, itu tidak bisa menjadi qaid, sehingga lafaz dalam la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa, nah itu sebenarnya tidak dianggap sebagai lafaz muqayyad yang kemudian membatasi lafaz-lafaz mutlak selain surat Ali Imran ayat 130 itu. Nah, misalnya mau digunakan untuk membatasi surat Al-Baqarah ayat 275, sehingga apa yang dimaksudkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu adalah riba yang ad'afa mudha'afa karena sudah dibatasi dengan surat Ali Imran ayat 130. Nah, itu nggak bisa begitu. Jadi yang Al-Baqarah 275 itu akan tetap berlaku mutlak, sementara Ali Imran 130 itu adalah lafaz muqayyad, tetapi qayyidnya itu tidak bisa dipakai dengan alasan yang saya jelaskan tadi itu. Nah, kemudian berkaitan dengan ayat la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa ini, ada beberapa orang yang mencoba memahaminya dengan pendekatan maqasid. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa jika melihat konteksnya, asbabun nuzulnya, fenomena yang terjadi pada saat ayat ini diturunkan, termasuk juga melihat lafadznya yang menggunakan qaid ad'afa mudha'afa, maka mereka kemudian berkesimpulan bahwa riba itu diharamkan itu karena mengandung unsur kedoliman dan memberatkan. Sehingga mereka mengatakan bahwa ketika bunga itu tidak lagi bersifat mendolimi, tidak bersifat dolim, atau mungkin tidak memberatkan, maka itu tidak termasuk riba. Karena riba itu sesuai dengan latar belakang atau asbabun nuzul kenapa ayat itu diturunkan, kemudian makosid yang terkandung di dalam ayat itu, nah sehingga mereka memahami bahwa yang dimaksud riba itu, yang kemudian diharamkan itu adalah ketika mendolimi dan memberatkan. Nah, oleh karena itu, sebenarnya pada prinsipnya bukan pada persoalan berlipat gandanya atau tidak, tetapi titik tekannya itu adalah pada sifat dolimnya itu. Sehingga ketika dia mendolimi, ada sifat dolim di situ karena memberatkan misalnya, walaupun tidak at'afa mudha'afa, walaupun tidak berlipat ganda, maka itu kemudian dihukumi haram. Ya misalnya
tidak at'afa mudha'afa ya, karena bunganya sangat kecil misalnya, hanya sekian persen, 0,9%, 0,4% misalnya, itu kecil sekali. Nah, tetapi ada sifat memberatkan di situ, ada sifat dolim di situ, maka tetap itu diharamkan. Nah, sebaliknya ketika memberatkan itu, sifat memberatkan itu tidak ada, sifat dolim itu tidak ada, maka kemudian bunga itu dibolehkan. Nah, ini yang barangkali paling banyak diungkapkan oleh orang-orang ya, bahkan saya melihat beberapa akademisi juga menggunakan alasan ini, sehingga kemudian mengatakan, oh tidak apa-apa, bunga yang tidak terlalu besar itu, yang tidak memberatkan bagi nasabah, itu boleh-boleh saja. Nah, karena spirit dari pelarangan riba itu adalah untuk meniadakan kedoliman di dalam utang piutang. Hukum itu didasarkan kepada ilat, bukan kepada makosid atau pada hikmah. Sehingga jika ilat ada, maka hukum ada. Jika ilat tidak ada, maka hukum tidak ada. Sementara makosid itu sebenarnya bukan dasar untuk menentukan hukum, tetapi hanya garis panduan supaya hukum yang dihasilkan oleh para mujtahid itu tidak sampai melenceng dari makosidnya. Tetapi makosid itu bukan dasar untuk menentukan hukum. Nah, dasar untuk menentukan hukum itu adalah illatul hukmi. Dan sifat dolim atau memberatkan ini tidak bisa dijadikan sebagai illatul hukmi. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat. Syarat dari illat itu ada 3. Yang pertama adalah, ini saya kutip dari Usul Fikih Abdul Wahab Khalaf, antakuna wasfan dhahiran. Jadi yang pertama, syarat dari illat itu dia harus merupakan sifat yang dohir. Sifat dohir itu artinya ya sifat itu jelas bisa dijangkau oleh panca indera. Maka sesuatu yang sifatnya tidak bisa dijangkau oleh panca indera itu tidak bisa dijadikan sebagai illatul hukmi. Nah, contohnya misalnya tidak bisa menjadikan sampainya nutfah sel sperma dari seorang suami ke rahimnya seorang istri itu sebagai illat dalam penetapan nasab. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena sampainya nutfah seorang suami ke rahimnya seorang istri itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Maka apa ilatnya dalam menentukan atau menetapkan nasab? Ilatnya adalah adanya ikatan pernikahan. Nah, ikatan pernikahan itu yaitu bisa dijangkau oleh panca indera. Nah, karena itu dia adalah wasfan dhahiron. Nah, kemudian yang kedua, ayyakuna wasfan mundobiton. Ilat itu harus merupakan sifat yang terstandari, terukur. Oleh karena itu, juga tidak bisa misalnya menjadikan masyakkot sebagai ilat, bolehnya membatalkan puasa bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi ketika orang melakukan perjalanan sudah sampai pada masa fatal qasri, jarak qasar, maka orang itu boleh untuk membatalkan puasa. Tapi ilatnya itu bukan masyakkot. Walaupun di situ ada masyakkot dan tujuannya memang untuk menghindari masyakkot. Tetapi ilatnya itu bukan masyakkot. Kenapa bukan masyakkot? Karena masyakkot itu tidak bisa diukur. Dia tidak terstandari. Nah, oleh karena itu apa ilatnya? Ilatnya adalah safar. Karena safar itu, atau jarak ya, jarak itu ya bisa diukur. Nah, kemudian yang ketiga, antakuna wasfan munasiban. Jadi yang ketiga itu adalah sifat yang sesuai. Sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan tujuan tasyri. Maka kalau ada ilat kok nggak sesuai dengan tujuan tasyri, sebaliknya dia bertentangan dengan tujuan pensyariatan, maka sifat itu tidak bisa dijadikan sebagai ilat. Nah, oleh karena itu, sifat memabukkan itu bisa dijadikan sebagai ilat di dalam keharaman khomer, karena memang sesuai dengan tujuan tasyri, yaitu hifdzul akli. Nah, kembali kepada persoalan sifat mendolimi di dalam riba atau katakanlah bunga ya. Apakah sifat mendolimi atau sifat memberatkan itu bisa dijadikan sebagai illatul hukmi? Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang pertama sifat berat itu bukan sifat yang dohir. Dia tidak bisa
dijangkau oleh panca indera. Artinya orang lain tidak bisa melihat itu, tidak bisa membuktikan itu. Dan yang kedua, dia bukan wasfan mundobiton, dia bukan sifat yang terukur atau terstandari. Jadi bagaimana kita mengukur bahwa perkara ini memberatkan? Nah, itu nggak ada ukurannya. Bisa jadi bunga 0,9% itu tidak berat bagi satu kalangan, tetapi berat bagi kalangan yang lain. Nah, bisa jadi 0,9% itu ringan bagi orang tertentu, tetapi 0,4% itu berat bagi kalangan tertentu. Nah, oleh karena itu, sifat memberatkan, sifat mendolimi ini tidak mundobit ya, tidak terukur, tidak terstandari. Nah, kalau kemudian ilat itu tidak bersifat mundobit, maka hukum itu menjadi labil ya, dia tidak stabil. Nah, sehingga kalau misalnya dasarnya adalah karena ada sifat mendolimi atau karena memberatkan, maka bisa jadi bunga bank itu haram bagi sebagian orang, tetapi halal bagi sebagian orang yang lain. Nah, hukum Islam itu tidak begitu, karena nanti hukum Islam itu menjadi sifatnya labil ya. Dengan demikian, maka sifat mendolimi dan memberatkan ini tidak bisa dijadikan sebagai illatul hukmi. Lalu apa yang menjadi ilat riba? Nah, para ulama berbeda pendapat ketika menetapkan ilat riba. Barangkali saya tidak akan menjelaskan ilat riba ini secara detail di dalam perdebatan dan perbedaan para ulama ya. Saya hanya menyampaikan secara umum saja karena ini membutuhkan pembahasan yang sangat panjang. Secara umum, ilat riba itu dua. Yang pertama adalah jenis, kemudian yang kedua adalah barang-barang ribawi. Nah, tetapi ketika menentukan apa saja yang termasuk barang-barang ribawi, para ulama ini kemudian berbeda pendapat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang termasuk barang ribawi atau ilat riba itu adalah takaran dan timbangan, al-kail wal wazan. Maka setiap benda, setiap sesuatu, setiap barang, setiap komoditas yang ditakar atau ditimbang itu termasuk barang-barang ribawi. Sehingga ketika terjadi kelebihan dari dua barang yang dipertukarkan, maka terjadi riba. Nah, di dalam mazhab Maliki, yang termasuk barang-barang ribawi atau ilat riba itu adalah saman dan mat'um, sesuatu yang dijadikan harga seperti emas dan perak, dan bahan makanan yang tahan lama. Maka makanan yang tidak tahan lama, maka ini juga tidak termasuk barang ribawi seperti sayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i, ilat riba itu selain jenis itu adalah saman dan mat'um. Nah, makanan di dalam mazhab Syafi'i ini tidak sama dengan pendapatnya mazhab Maliki, di mana di dalam mazhab Syafi'i semua jenis makanan ini termasuk barang ribawi atau mengandung ilat riba. Nah, sementara di dalam mazhab Hambali, nah ini ada 3 riwayat. Yang pertama mengatakan bahwa ilat riba itu adalah al-wazn wal kail, timbangan dan takaran, sama seperti dalam mazhab Hanafi. Kemudian riwayat yang kedua mengatakan bahwa ilat riba itu adalah saman wal mat'um, sesuatu yang bersifat harga atau digunakan untuk mengukur harga, dan bahan makanan, tidak terbatas pada bahan makanan yang bisa bertahan lama, sama seperti pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, kemudian riwayat yang ketiga, yang termasuk barang ribawi atau ilat riba itu adalah makanan yang bisa ditimbang atau ditakar. Maka makanan yang tidak bisa ditimbang atau tidak bisa ditakar itu tidak termasuk barang-barang ribawi atau tidak mengandung ilat riba. Jadi memang ulama itu berbeda pendapat, tetapi sekali lagi tidak ada satupun yang mengatakan bahwa ilatnya itu adalah sifat mendolimi atau sifat memberatkan, karena memang hal itu tidak memenuhi syarat sebagai illatul hukmi. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa hukum itu dibangun di atas ilat, bukan di atas hikmahnya.
Memang betul bahwa hikmah dilarangnya riba itu adalah untuk meniadakan kedoliman di dalam praktek utang piutang. Tetapi bukan itu ilatnya, karena sifat dolim itu tidak memenuhi syarat sebagai ilat. Jadi ilatnya adalah sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.